Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya adalah Kasmia binti Arifin SPDI dari Rombol 13. Adapun dosen pengampu adalah Ibu Aisyah Malik. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Jadi Al-Kuliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah Al-Kuliyah, artinya dasar hukum. Kemudian kata yang kedua adalah Al-Khamsah, yaitu 5. 5 berarti kesimpulan dari dua kata ini adalah Al-Kuliyah Al-Khamsah, yakni 5 prinsip dasar-dasar hukum Islam. Dalam mempelajari Al-Kuliyatul Al-Khamsah ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama adalah bagaimana kita meyakini bahwa Al-Kuliyatul Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Selanjutnya yang keempat, bagaimana kita menganalisis pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kemudian yang kelima adalah menganalisis macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kemudian yang keenam, menganalisis penerapan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana menyajikan paparan tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Nah, teman-teman, adapun macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah ada 5. Yang pertama itu adalah menjaga agama atau al-din. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau disebut an-nafs. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal atau al-aqlu. Kemudian yang keempat adalah menjaga keturunan, yaitu al-nasal. Kemudian yang kelima adalah menjaga harta atau disebut dengan al-mal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga agama atau al-din. Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia atau bisa disebut dengan hablum minannas. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam yang bisa disebut dengan hablum minal alam. Selanjutnya yang kedua adalah urutan yang kedua adalah menjaga jiwa atau an-nafs. Baik, menjaga jiwa, yakni yaitu Islam mengatur bagaimana melindungi hak hidup, menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Islam itu memberikan peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan, terhadap semua hilangnya nyawa seseorang. Karena kenapa? Karena nyawa seseorang itu sangatlah penting bagi setiap yang bernyawa. Karena begitu berharganya suatu jiwa itu. Keberlangsungan hidup itu akan terjadi ketika kita menjaga jiwa ini dari hal-hal yang tidak baik. Kita perlu menjaga jiwa ini agar terjaga dengan baik, sehingga ibadah yang kita lakukan itu akan berjalan dengan
baik. Adapun cara kita menjaga an-nafs, yang pertama itu adalah bagaimana kita merawat badan dan rohani manusia itu dengan baik, dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Kemudian bagaimana kita menghindari mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkan di sini adalah hukum qisas. Artinya apa? Menghilangkan nyawa itu sangat berharga, maka bagaimana kita tegakkan supaya ketika menghilangkan satu nyawa berarti tentu hukumannya seperti itu juga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Misalnya bagaimana kebutuhan kita, persoalan makan minum kita, bagaimana dengan keseharian kita, itu kita perlu jaga semua. Hari-hari yaitu yang ketiga adalah menjaga akal atau al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akal itulah yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Adapun penerapan akal dapat dilakukan dengan yang pertama adalah bagaimana kita menghindari meminum khamar, karena khamar itu adalah minuman yang diharamkan dalam agama. Kemudian yang kedua adalah menghindari menonton hal-hal yang berbau maksiat, misalkan hal-hal yang tidak bisa ditonton, yang misalnya film-film yang